Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah cukup terdengar untuk teman-teman semua? Terdengar. Sudah. Baik, baik. Jika sudah terdengar, kita bisa memulai perkuliahan pada malam hari ini. Di kesempatan ini kita akan membahas eh, state market society, ya, negara pasar masyarakat dalam konteks public choice, eh, teori pilihan publik, kebijakan dan intervensi negara. Teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa terdapat 4 jenis pilihan atau choices. Pertama, ada yang dikenal dengan individual choice atau pilihan individu. Ada yang disebut dengan state choice atau pilihan negara. Kemudian ketiga, ada yang disebut dengan social choices atau pilihan masyarakat. Biasanya masyarakat ini merujuk pada komunitas tertentu. Kemudian ada yang juga disebut terakhir keempat adalah public choice atau pilihan publik. Kita lihat perbedaan pada masing-masing contoh di bagian berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang disebut dengan uh, private atau individual choice. Jadi, teori pilihan pribadi. Teori pilihan pribadi ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Seperti contohnya, Anda ingin memakai busana warna apa ketika Anda ingin jalan-jalan atau misalnya menggunakan baju dengan desain apa, itu adalah pilihan pribadi Anda. Ataupun mungkin dalam konteks yang jauh eh, lebih banyak atau mungkin cukup relevan adalah Anda memiliki hak yang sepenuhnya untuk mendengarkan jenis musik apa yang Anda suka. Nah, itulah yang disebut dengan individual atau private choice. Kemudian, ada yang dimaksud dengan state choices. Nah, state choices ini atau teori pilihan negara, di mana negara yang menentukan pilihan yang terbaik buat kita. Seperti contohnya pakaian seragam. Ini kalau Anda lihat di gambar, ini adalah seragam anak SD, SMP, dan SMA. Nah, di beberapa negara yang menganut tentang teori pilihan negara, di mana negara memiliki hak untuk mengintervensi hal-hal yang sifatnya cukup personal, misalnya adalah warna baju, model baju, eh, itu negara memiliki hak untuk menentukan. Seperti misalnya negara Indonesia, of course, kemudian Anda lihat di Jepang. Jepang itu kalau sekolah pakai baju seragam, atau di negara manapun yang ketika dia baik itu sekolah SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah itu harus memakai seragam, maka negara memiliki kewenangan atau diberikan kewenangan oleh masyarakat untuk menentukan jenis seragam yang dipakai oleh eh, students tersebut. Nah, pendekatan ini ditentang oleh negara-negara yang menganut paham individualisme tinggi, ya. Seperti contohnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu Anda kalau nonton film itu mereka terserah mau pakai seragam apapun ketika dia mau sekolah. Ada yang bahkan hanya misalnya pakai tank top, acceptable di sana. Begitupun di negara-negara Eropa dan negara-negara yang menganut sistem kebebasan individu sangat tinggi, seperti di Kanada, ya, Australia, Eropa pada umumnya, dan kemudian Amerika sebagai benchmark dari perspektif kebebasan individu yang kita kenal dengan perspektif liberalisme. Nah, berikutnya ada yang dimaksud dengan social choices atau teori pilihan sosial. Sosial ini tidak merepresentasikan semua masyarakat, tetapi sebagian kelompok masyarakat. Seperti Anda contohnya, Anda kalau lihat di screen, ini adalah seragam ibu PKK. Tentu tidak semua PKK di Indonesia akan
memiliki seragam yang sama. So, it depends with kesepakatan dari kelompok masyarakat tersebut. Tentu masih banyak contohnya, seperti misalnya seragam arisan, seragam pengajian, atau seragam komunitas lainnya, apakah komunitas pencinta alam dan sebagainya. Nah, itu adalah pilihan sosial. Pilihan sosial bukan pilihan individu, bukan pilihan negara, tetapi pilihan secara kolektif bersama pada kelompok masyarakat tertentu. Nah, terakhir, ada yang kita kenal dengan public choice. Nah, apa yang dimaksud dengan public choice? Teori pilihan publik itu merepresentasikan mayoritas masyarakat di suatu negara. Seperti contohnya, jika Anda melihat di Indonesia, sekarang banyak orang yang berjilbab, ya. Dan ketika kemudian masyarakat memiliki opini bahwa sebaiknya atau orang Islam itu harus berjilbab, sehingga terkonstruksi masyarakat harus berjilbab. Ketika ada orang yang tidak berjilbab, maka muncul persepsi dari masyarakat bahwa dia bukan atau belum menjadi penganut Islam sepenuhnya. Nah, itu adalah judgment public. Kenapa? Itu terbentuk karena persepsi umum yang muncul di masyarakat. Jadi mayoritas masyarakat mengamini bahwa pilihan mereka secara mayoritas haruslah berbusana sesuai dengan etika busana Muslim yang mereka pahami. Ya, nah ini menjadi pilihan publik. Pilihan publik belum tentu merepresentasikan seluruh pilihan individu, tetapi merepresentasikan mayoritas pilihan individu. Nah, itulah yang disebut dengan public choice. Nah, public choice ini terkadang bertentangan dengan pilihan negara. Mungkin kalau Anda lihat di Indonesia itu kan model demokrasinya adalah model demokrasi perwakilan ya. Jadi hak suara Anda sebenarnya Anda berikan kepada anggota DPR. Nah, anggota DPR inilah yang kemudian akan menyuarakan atau memperjuangkan kepentingan Anda. Ya. Dan merekalah yang kemudian akan membentuk regulasi atau mengatur kehidupan bernegara. Nah, ada hal-hal yang kenapa kita penting untuk memahami yang disebut dengan public choice. Saya berikan contoh mungkin yang paling relevan dan paling terbaru adalah keputusan MK tentang batas usia dari calon wakil presiden. Nah, dalam kasus tersebut kita bisa menganalisisnya ya, apakah keputusan tersebut masuk pada ranah individual choice, ataukah masuk pada ranah state choices, atau masuk pada social choices, atau masuk pada public choices. Nah, jika dia masuk pada kategori state choices, maka pilihan negara tidak boleh bertentangan dengan pilihan masyarakat. Nah, kalau begitu, keputusan tersebut, keputusan negara tersebut harus diamini dan disepakati secara bersama. Jika tidak disepakati secara umum, maka terjadi flows atau kekurangan dari keputusan tersebut. Itulah sebabnya ketika keputusan bertentangan dengan pilihan publik, maka akan muncul kritik dan resistensi dari masyarakat. Ini akan menjadi mungkin cukup relevan menjadi dasar Anda menganalisa apakah setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh negara relatable dengan interest atau personal interest dan public interest, kepentingan secara publik oleh masyarakat. Sekarang, kenapa kita penting mempelajari tentang personal choices, public choices, state choices, dan social choices? Jadi ada 4 pilihan. Anda lihat di gambar, ini adalah danau.
Danau ini lihat cukup bersih, ya. Nah, yang terjadi, kenapa ini pentingnya? Saya ingin mengatakan bahwa kenapa kita penting untuk mempelajari ini. Ini harus kita kaitkan dengan tata kelola. Saya berikan contoh seperti ini. Anda mungkin, atau coba Anda bayangkan, ada satu danau yang dikelola oleh swasta dan satu danau yang dikelola oleh negara. Kalau dia dikelola oleh swasta, maka pengkategorian pengelolaannya masuk pada private management, ya, atau private ownership, kepemilikan pribadi. Biasanya barang yang pengelolaannya dikelola oleh swasta itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dikelola oleh negara. Nah, kenapa seperti itu? Karena terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa jika pengelolaan tersebut diambil atau dikelola oleh negara, maka terdapat pertanyaan yang substansial. Kalau dikelola oleh negara, pertanyaannya ada dua, ya, merujuk pada hal tersebut. Pertama adalah siapa yang akan bertanggung jawab mengelola misalnya danau tersebut. Kemudian kedua, ya, siapa yang akan membayar biaya dari pengelolaan tersebut. Jika negara yang mengelolanya, kemungkinan besar berdasarkan dari public demand, kemungkinan besar gratis. Nah, jika dia aksesibilitasnya gratis, sifatnya gratis, maka kemungkinan besar manajemennya itu, biaya manajemennya itu akan sangat tinggi. Kenapa? Karena tidak ada retain profit dari pengelolaan tersebut. Nah, itu Anda bisa Anda bisa lihat tuh, semua taman yang pengelolaan negara, kalau Anda bisa aksesibel secara gratis, biasanya jorok tuh, nggak bersih. Atau sungai, misalnya pengelolaannya itu secara publik, ya, negara yang harus mengelolanya, atau kewenangan ada pada pengelolaan negara, maka biasanya rata-rata itu akan tidak sama kualitasnya dengan pengelolaan swasta. Nah, bandingkan misalnya wilayah yang dikelola oleh negara dengan dikelola oleh swasta. Jadi terdapat perbedaan signifikan. Itulah sebabnya penting kita pelajari apakah satu keputusan itu, satu kebijakan tersebut, itu merujuk pada atau kita berikan kewenangan kepada negara atau kita berikan kewenangan pada swasta. Jadi sama logikanya kalau kita mengambil keputusan apakah harus ada BUMN atau BUMN itu dihilangkan saja diganti dengan swasta. Contoh nih, ya, misalnya perusahaan listrik negara, ya, PLN. Apakah PLN harus dimiliki oleh negara? Ataukah bisa saja misalnya dimiliki oleh swasta? Apakah ada negara yang kepemilikan PLN-nya itu swasta? Ada banyak, ya, termasuk misalnya di Inggris kepemilikan perusahaan listrik itu dimiliki oleh swasta. Begitupun perusahaan air. Nah, kenapa ini menjadi pertanyaan penting atau pembahasan penting? Karena merujuk pada kalau kita ingin kompetisi atau fair competition, kompetisi yang secara fair dan tidak ada sifat monopoli, maka sebaiknya pengelolaan itu diserahkan kepada private ownership atau kepemilikan pribadi. Biasanya kalau pemainnya banyak, maka kualitasnya akan lebih tinggi dan harga akan semakin rendah. Tapi kalau sifatnya dia monopoli, harga akan semakin tinggi dan kualitasnya akan buruk. Nah, teman-teman, so kenapa dalam perspektif liberalisme, begitupun dengan neoliberalisme, pilihan individu atau individual choice itu selalu dihubungkan dengan rational choice theory. Nah, apa yang dimaksud dengan rational choice theory? Dalam pandangan kalau kita tarik kembali ke tahun 1700-an atau abad ke-14, di mana Adam Smith menulis buku The Wealth of Nation, beliau memperkenalkan
atau mengagungkan teori yang disebut dengan rational choice theory. Nah, apa yang maksud dengan rational choice theory? Rational choice theory itu berpendapat bahwa semua manusia itu pada prinsipnya adalah rasional, ya. Jadi, semua masyarakat itu, semua manusia di dunia ini menurut pendekatan rational choice theory adalah rasional. Nah, rasionalitas ini merujuk kepada pemenuhan kepentingan pribadi dari individu tersebut. Jadi muncullah dari rational choice theory itu, muncullah yang disebut dengan teori pilihan individu. Kalau dimodernkan, inilah yang dikenal dengan teori individualisme. So, individualism itu sebenarnya adalah teori yang menegaskan bahwa yang paling tahu yang terbaik untuk seseorang adalah orang itu sendiri. Jadi ketika mengambil kebijakan, mengambil keputusan, maka harus dikembalikan kepada orang tersebut. Nah, apa implikasinya dalam pengambilan kebijakan? Saya berikan contoh seperti misalnya aborsi. Nah, di negara-negara yang menganut highly rational choice theory yang merujuk pada pendekatan individualisme akan lebih cenderung untuk melegalkan aborsi. Bahkan melegalkan segala jenis, misalnya nih, perkawinan eh, yang beda agama, perkawinan bahkan berbeda jenis kelamin, atau sama jenis kelamin, sorry, dan sebagainya. Karena mereka berpendapat bahwa pilihan itu adalah pilihan pribadi, bukan pada pilihan eh, bersama. Kenapa dikategorikan seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa yang paling tahu, yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat orang tersebut adalah orang itu sendiri. Sehingga kemudian kalau Anda lihat di Amerika Serikat, di Eropa, di Australia, itu rata-rata misalnya orang yang ingin aborsi itu dibenarkan secara negara. Kenapa? Karena dikembalikan pada orang yang mengandung tersebut. Karena dia yang paling tahu apakah misalnya secara psikologi dia eh, akan mampu gitu menjalani hidupnya dengan anak tersebut atau dan sebagainya. Atau misalnya anak yang hasil perkosaan gitu. Jadi mereka melegalkan hal tersebut karena itu dikembalikan lagi kepada individu tersebut. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan negara kita, itu kita sebenarnya bukan negara yang base atau berdasarkan pada teori individual choice. Jadi di Indonesia itu sebenarnya adalah bukan negara yang pada prinsipnya itu liberal. Indonesia itu kalau kita lihat secara filosofis lebih kepada welfare state. Jadi keputusan di mana intervensi negara atau state choices itu memiliki peranan yang sangat penting sekali. Jadi negara itu cukup dominan mengambil keputusan dalam kehidupan ranah kita, bahkan ranah pribadi. Kalau Anda lihat misalnya negara menentukan umur berapa Anda bisa menikah, dengan agama apa Anda bisa menikah, kemudian negara menentukan eh, aborsi tidak aborsi bla bla bla, ya itu dalam ranah individu itu sangat cukup besar intervensinya. Nah, kita lihat ya. Nah, ada kritik terhadap individual choice ini, atau kritik terhadap teori pilihan individu. Nah, apa kritiknya? Nah, ada teori yang disebut dengan rational ignorance. Rational ignorance atau sifat rasional yang tidak peduli kepada orang lain. Saya rasional, saya melakukan ini karena ini untuk kepentingan saya. Tetapi kepentingan saya itu dengan mengabaikan bahwa ada hak orang lain di apa namanya keputusan tersebut. Seperti contoh, misalnya nih ya, Anda punya misalnya in the family di dalam sebuah keluarga,
di mana orang tuanya kekeh ingin menikahkan anaknya dan anaknya juga ingin menikah tetapi usianya let's say masih di bawah umur atau masih di bawah 17 tahun. Let's say dia umurnya 15 tahun. Nah, kenapa dia dikategorikan sebagai rational ignorance atau rasionalitas yang sifatnya mengabaikan kepentingan orang lain? Karena dia tidak berpikir jangka panjang. Misalnya, jika anak tersebut dinikahkan dalam usia yang masih sangat muda, kemungkinan besar akan terjadi eh, cacat dalam, misalnya cacat ketika dia mengandung dan melahirkan anak. Jadi dia tidak mempedulikan kepentingan atau eh, dampak yang akan diberikan kepada orang lain. Di masyarakat kita juga banyak terjadi contoh kasus seperti misalnya orang tua yang menikahkan anaknya dengan anak dari saudaranya atau sepupunya ya. Nah, itu sudah secara sains sudah dibuktikan bahwa pernikahan yang masih dalam satu rumpun keluarga itu memiliki kecenderungan untuk melahirkan anak dengan cacat genetik. Nah, tetapi karena orang tua ini kekeh mengatakan, oh banyak kok misalnya nih ya, argumentasinya, banyak kok orang yang menikah tapi nggak cacat gitu. Tapi ada yang cacat. Nah, itulah yang disebut dengan rational ignorance karena dia tidak memperhatikan bagaimana nanti eh, akibat buat keturunan mereka. Karena anak yang akan dilahirkan itu akan sangat terdampak dari pernikahan antar satu kelompok eh, keluarga tersebut ya. Misalnya sepupu satu kali menikah dengan sepupu satu kalinya. Itu di budaya kita itu masih banyak terjadi. Nah, kita lihat ya. Jadi individual choice itu atau teori individual itu dikritik karena pertama ada yang disebut dengan rational ignorance. Dia rasional pilihannya tetapi dia mengabaikan kepentingan orang lain. Kemudian kritik kedua terhadap individual choice ini merujuk pada bahwa tidak semua manusia itu dia sebenarnya sifatnya rasional. Karena rasionalitas itu terkadang berbenturan dengan yang disebut secara psikologi itu dikenal dengan greed, serakah. Nah, tingkat tingkat keserakahan seseorang itu berbeda-beda. Nah, pengelolaan manusia yang paling cerdas mengelola greednya atau serakahnya itu kadang-kadang kita kategorikan dalam the most rational human being atau manusia yang sangat rasional. Apa contohnya? Contoh sederhana adalah, nah, sebelum saya berikan contoh, saya ingin mengingatkan atau mungkin kalau Anda tertarik, Anda bisa baca bukunya Dan Ariely, itu profesor dari Duke University, pakar behavioral economy, menulis buku tentang predictably irrational. Jadi manusia itu sebenarnya bisa diprediksi dia akan mengambil keputusan yang tidak rasional, meski kelihatan rasional. Saya akan berikan contoh seperti ini. Kalau Anda ke mall membeli barang yang sebenarnya Anda tidak butuhkan, ya, atau pernah membeli barang yang Anda beli terus Anda tidak pakai atau pakai sekali kemudian disimpan, atau membeli barang yang pada esensinya Anda sudah punya cuma karena serakah kemudian Anda beli lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata manusia itu tidak rasional karena dibebani oleh keserakahannya dia. Contoh lain misalnya eh, manusia yang berat badannya itu melampaui batas ya, batas standar sehat. Nah, saya nggak mengatakan bahwa eh, semua orang gemuk itu karena dia serakah. Enggak. Dalam artian ada orang yang memang gemuk karena faktor hormon atau memang ada masalah dalam apa namanya struktur tubuhnya dia secara biologis.
Tetapi ada orang yang gemuk bukan karena faktor secara eh, hormonal dia ada masalah, tetapi karena memang dia serakah. Serakah dalam artian dia tidak mampu mengontrol jumlah asupan makanan yang masuk dalam tubuhnya dia. Nah, itu yang dimaksud dengan greed. Nah, ini mengkritik nih teori pilihan individu. Nah, jadi teori pilihan individu itu is also refers to rational choice theory. Ya, jadi teori individu selalu kita rujukkan kepada teori pilihan rasional. Kemudian yang kedua, dalam teori individual choice theory itu selalu melihat bahwa agents itu kembali kepada orang ya, have consistent preference. Jadi orang itu selalu memiliki preferensi yang konsisten. Itu sebabnya kalau Anda melihat, oh ini mungkin di lingkungan kerja ya. Kalau di lingkungan kerja, Anda akan eh ya this is debatable. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa teman kerja Anda itu bukan your best friend. They are your colleague. Artinya apa? Kalau your best friend itu you bisa memberikan good deeds. Good deeds itu melakukan kebaikan as the most maximum, doing it as a free, doing it as a full empathy, and it's a free of charge. Tetapi kalau dalam dunia kerja, if you doing that, Anda harus siap-siap untuk merasa dimanfaatkan oleh orang lain. Apakah salah misalnya orang lain yang kemudian memanfaatkan Anda, misalnya Anda yang bekerja keras, Anda membantu dia, terus ternyata dia yang dipromosikan. Apakah itu salah? Tidak. Secara teori, secara etika salah. Nah, kenapa? Karena itu harus kita kembalikan pada teori individual choice theory tersebut. Anda secara sukarela melakukannya tanpa memperhatikan unsur yang disebut dengan teori keserakahan. Jadi teori individu itu selalu bergandengan dengan yang disebut dengan the greed theory, untuk teori keserakahan. Nah, kalau Anda lihat misalnya dalam lingkungan kantor, Anda akan lihat bahwa setiap orang ketika dia mengambil keputusan, kebijakan, atau melakukan sesuatu, itu punya consistent preference. Preferensi yang secara konsisten. Apa konsisten preferensinya? Kalau dalam lingkungan kantor misalnya, pasti ingin promosi, naik gaji, atau pengen jabatan yang jauh lebih tinggi. Setidaknya disukai oleh bosnya. Semua orang akan mengejar pada arah yang sama. Jika misalnya Anda menemui orang yang mengatakan bahwa enggak, saya mah kerja aja, enggak usah, saya enggak mencari promosi. That's not true. Karena kalau kita kembalikan pada greed theory itu, dia mau tetapi dia tidak mau mengatakan secara frontal. Jadi semua orang itu akan mengejar satu tujuan yang sama dan konsisten preference. Caranya yang mungkin berbeda. Misalnya ada orang yang let's say pengen jabatan tetapi in a very narcissistic way. Misalnya dia manipulatif, dia mengorbankan orang untuk mendapatkan jabatan, etc., etc. Itu caranya dia, preferensinya dia untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Kemudian berikutnya adalah agents maximize expected utility. Jadi dia akan memaksimumkan sumber resources yang dia punya. Ya, kalau misalnya Anda pengen misalnya promosi jabatan, tentu Anda akan memaksimalkan seluruh potensi Anda. Itu akan kembali pada what is your choice, pilihan pilihan pribadi Anda. Apa yang paling Anda akan gunakan untuk meraih kepentingan diri Anda sendiri, ya. Jadi maximize expected utility ini adalah memaksimalkan seluruh sumber daya yang Anda punya. Misalnya nih, Anda pengen promosi jabatan. What you do? Misalnya bekerja dengan keras. Bekerja dengan keras tapi tidak memperlihatkan hasil kerja. Begini, kalau misalnya ini yang sering terjadi, bekerja keras itu tidak cukup untuk dapatkan promosi. Jadi kalau mungkin dalam lingkungan pekerjaan Anda lihat people who work really hard, sometimes doesn't get promotion karena hasil pekerjaannya itu tidak dilihat oleh atasannya. Ya, jadi sometimes orang yang poor performance actually get the promotion.
Kenapa? Karena even though dia melakukan hal yang tidak substansial, tetapi atasannya tahu. Nah, kembali lagi, itu sebabnya, kembali lagi kita relatable-kan dengan teori pilihan individu. Jadi, ketika Anda ingin meraih sesuatu, maka kunci utamanya adalah you have to maximize expected utility, memaksimalkan sumber daya yang Anda punya. Jadi, kalau misalnya Anda punya waktu itu adalah source of utility. Anda bekerja lebih keras, misalnya datang lebih cepat, kemudian finish it all the work on time, mengerjakan tugas dengan sempurna, uh, dan showing that basically your work is impactful to the team dan diketahui oleh atasan. Maka preferensi Anda dan tujuan Anda secara pribadi bisa tercapai. Kemudian berikutnya adalah agents are instrumental rational. Jadi manusia itu adalah instrumen yang sifatnya tuh rasional. Jadi manusia itu kalau dalam teori individual choices, manusia itu rasional. Anda mungkin lihat seperti ini contohnya ya. Guru itu atau buruh itu akan cenderung memilih presiden yang mau menaikkan gajinya. Meskipun misalnya orang tersebut, let's say untuk masyarakat secara umum itu buruk. Saya buruk buat negara. Kenapa? Karena yang pertama kali orang pikirkan adalah kesejahteraan dirinya sendiri. So, kalau misalnya, wah, saya akan milih presiden A, misalnya, presiden B, presiden C, atau siapapun itu ya. Kenapa? Oh, alasannya sederhana. Kalau saya pilih dia, gaji saya akan naik. That is basically very rational. Jadi Anda akan menggunakan seluruh instrumental pola pikir rasional Anda untuk ya meraih your personal interest. Kemudian berikutnya, agents make decision on the basis of cost and benefit calculation and or strategic reasoning. Jadi di dalam mengambil keputusan, ya itu orang yang rasional itu berdasarkan pendekatan individual choice itu akan selalu mendasarkan keputusannya pada cost and benefit. Ini costnya berapa, keuntungannya berapa, harus dikalkulasi benar-benar. Nah itu baru kemudian masuk pada apa namanya rational choice ya. Manusia itu rasional, individual choice itu sifatnya rasional. Tetapi ini tidak selamanya berlaku. Tadi karena ada faktor greed itu. Saya berikan contoh misalnya. Ada orang yang ini dompetnya itu jauh lebih mahal harganya daripada isinya. Jadi ada orang yang rela tuh puasa untuk beli barang yang branded. So basically ada beberapa orang yang mengambil keputusan dalam hidup mereka itu yang tidak sesuai dengan cost and benefit. Seperti contoh juga ya, ada orang yang memiliki 2 HP, padahal sebenarnya handphone satu handphone pun is okay gitu. Sudah memenuhi semua kebutuhannya dia, tapi dia pengen 2. Kenapa 2? Karena greed-nya itu hanya ingin memenuhi hasratnya dia, itu keserakahannya dia. Kemudian berikutnya, agents itu are self-interest. Jadi dia selalu melihat pada kepentingan dirinya sendiri. So, kalau dalam teori individual choice dan rational choice theory, itu akan selalu melihat orang itu ketika mengambil keputusan, yang pertama dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain, bukan orang tuanya, bukan saudaranya, tapi dirinya sendiri. Nah, that is called individual choice. Nah, di dalam negara-negara yang menganut mazhab liberalisme, apalagi neoliberalisme, seperti Amerika Serikat, individual choice ini sangat dianut luar biasa. Itu sebabnya di Amerika itu free market itu menjadi mazhab seperti agama tuh. Pasar bebas itu menjadi mazhab utama. Kalau di Amerika orang bisa they can have a gun, bisa beli senjata, dan private ownership itu menjadi semboyan yang luar biasa. Jadi kalau di Amerika ada orang yang mau masuk private property-nya, ya sorry, properti orang, misalnya Anda masuk ke halaman orang, itu owner dari land itu berhak untuk menodongkan senjata karena Anda telah step in
melanggar dari hak-hak pribadinya dia atau hak ownership dari pemilik tersebut. Berikutnya kita lihat, nah ada yang dimaksud dengan social choice atau teori pilihan sosial. Nah, tokohnya seperti misalnya Kenneth J. Arrow, beliau menulis buku Social Choice and Individual Values. Nah, beliau kalau ngomong tentang social choice, beliaulah pakarnya. Jadi, key thinkers, pemikir-pemikir seperti Kenneth Arrow, beliau adalah American economist, jadi ekonom dari Amerika, juga mathematician, ya, pakar matematika, dan juga pakar teori politik. Sebenarnya di Amerika itu, kepakaran itu orang tuh bisa jadi ekonom meskipun sarjana S1-nya tuh bukan ekonom. Di Indonesia tuh yang agak aneh gitu. Yang disebut pakar itu adalah S1, S2, S3-nya harus satu linear. Padahal kalau kita lihat di Adam Smith, pemikir-pemikir itu ada yang sarjana S1-nya kedokteran, terus belajar politik, terus belajar ekonomi, terus terkenal jadi tokoh ekonomi. Kalau yang penting kan mereka punya apa namanya itu, punya produk ya. Kalau di Indonesia, it doesn't mean you have a product or not. What is it? What is it count? Yang dihitung adalah apakah you sekolahnya S1, S2, S3. So it's quite different kind of perspective ya. Nah, Arrow ini itu merupakan bagian dari Columbia University. Beliau bekerja di sana. Kemudian teorinya adalah people are driving by their own self-interest. Jadi orang itu, manusia itu memang dimotivasi atau didorong oleh kepentingan pribadi. Tetapi jika setiap orang pengen mengedepankan kepentingan pribadinya, maka pada satu level tertentu is going to be problematic. Akan terjadi masalah untuk mencapai kesepakatan. Apa contohnya misalnya? Nah, Anda lihat di Amerika Serikat. Setiap orang boleh beli senjata. Nah, ketika kemudian itu tidak diatur dengan baik, orang-orang yang depresi membeli senjata, apa yang terjadi? Mereka kemudian melakukan pembunuhan, penembakan secara brutal. Jadi, di Amerika Serikat itu adalah negara dengan tingkat kematian tertinggi dari gun, dari senjata apa sih bahasa Indonesianya? Ya itulah ya, gun. Kemudian itu satu contohnya. Kemudian berikutnya adalah di negara-negara yang very open itu akan memiliki kecenderungan untuk prinsipal ethics-nya itu akan di drive by personal value. Jadi kalau Anda ke Amerika dengan Anda ke Jepang, dengan Anda ke Eropa, apalagi Inggris, itu beda banget vibe-nya. Kalau di Amerika itu, Anda kuliah di Amerika, vibe Anda outspoken itu akan sangat kelihatan. Coba lihat lulusan Amerika itu very outspoken. Kenapa? Karena setiap orang merasa dia penting. Nah, kalau setiap orang merasa penting, maka susah untuk mencapai yang disebut dengan kesepakatan bersama. Nah, itu membutuhkan kedewasaan ya. Jadi negara-negara yang sebenarnya belum dewasa secara demokrasi, itulah yang kemudian ketika dia berbeda pendapat, biasanya sering bertengkar. Nah, itu dibutuhkan kedewasaan ya. Kemudian, it shape the structure and the system of the government. Jadi social choice itu, pilihan sosial itu membentuk struktur dan sistem pemerintahan. There are two methods. Terdapat dua metode. Pertama adalah voting to make political decision. Jadi masyarakat memutuskan voting ya untuk mengambil kebijakan politik. Misalnya, apakah kita akan pindah IKN atau tidak? Voting to make policy decision. Kita voting dulu nih, supaya kita nggak ada pertengkaran nanti di belakang.
Seharusnya kalau dalam model yang sifatnya social choices itu harus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah market mechanism to make economic decision. Jadi mekanisme pasar itu, market mechanism atau mekanisme pasar itu to make economic decision, yang mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Jadi Kenneth Arrow ini meskipun dia mengambil social choice theory, dia sebenarnya masih cenderung kepada market mekanisme. Nah, apa yang dimaksud dengan market mekanisme atau mekanisme pasar? Ya, negara memiliki intervensi sedikit untuk berjalannya ekonomi. Jadi kayak misalnya negara tidak menentukan standar harga terendah, harga eceran terendah, harga eceran tertinggi. Itu tidak diintervensi oleh negara. Maka pure berdasarkan pada keputusan pasar. Ya kalau pasar memutuskan harganya akan naik sekian-sekian ya, atau misalnya turun sekian, itu tidak boleh diintervensi oleh negara. Berikutnya, in a way to reach agreement, supaya mendapatkan kesepakatan, itu bisa dilakukan melalui dictatorship atau keputusan yang bersenter pada satu orang. Jadi kalau satu orang misalnya raja, presiden sudah memutuskan, kita misalnya harus melakukan ini. Nah, dan semua masyarakat sepakat ya. Atau misalnya dengan convention. Konvensi kita berkumpul bersama kemudian mengatakan kita akan melakukan ini. So, tapi di dalam proses di dunia ini yang paling banyak dipakai itu adalah voting. Jadi dengan misalnya kita menentukan satu kebijakan yang diambil, modelnya adalah voting. Biasanya kita lihat di DPR ya. Dan ini juga kalau kita lihat di pemilu kita ini, itu nanti akan terlihat pilihan pribadi terrepresentasi pada pilihan sosial. Jadi siapa yang nanti akan terpilih itu akan merepresentasikan di mana desire atau keinginan dari masyarakat. Nah, kemudian social choice ini merepresentasikan beberapa orang, jadi tidak semua orang. Dalam artian ya, kalau di Indonesia nanti presiden yang menang itu di angka 51, berarti kan tidak semuanya, tidak publik dia. Dia masuknya social choice. Karena tidak mayoritas masyarakat memilih hal tersebut. Kecuali misalnya pemilih yang memilih presiden tersebut dia menang dalam angka let's say 85 gitu kan, berarti the whole majority of the society memilih presiden tersebut. Nah, di kelas Ekopol itu mungkin akan disebutkan berkali-kali tuh atau melakukan beberapa kali mentioning tentang tokoh-tokoh seperti James Buchanan dan Gordon Tullock yang menulis teori atau memperkenalkan teori yang dikenal dengan public choice theory atau teori pilihan publik. Nah, teori pilihan publik ini itu complicated karena kita berbicara tentang, kalau apalagi kalau di Indonesia itu, kita berbicara tentang masyarakat yang sangat banyak. 278 juta orang di tahun 2023, itu harus mencapai kesepakatan lebih 80% dan didukung itulah yang kemudian masuk kategori public choice atau teori pilihan publik. Nah, beliau ini, James Buchanan dan Gordon Tullock ini, mereka adalah best friend. Mereka menulis buku bersama yang dikenal dengan The Calculus of Consent, Logical Foundation of Constitutional Democracy. Jadi untuk menentukan suatu kebijakan menurut Buchanan dan Gordon Tullock itu harus berdasarkan pada consent. The Calculus of Consent harus sesuai dengan kesepakatan mayoritas dari masyarakat. Ya. Jadi bukan konsen dari pribadi, konsen dari sosial, tetapi konsen dari mayoritas dari masyarakat. Nah, public choice theory ini itu implikasinya banyak ya. Karena seperti contohnya, pemerintah menambah utang. Pemerintah menerima misalnya investor asing atau pekerja asing dari luar. Nah, yang menentukan kan negara, tapi seharusnya itu menjadi ranah pilihan publik.
Kenapa? Karena kalau kita kembalikan pada taxpayer, semua orang bayar pajak, maka kita semua memiliki hak yang sama dalam negara ini. Nah, apa itu public choice theory? Public choice theory itu merujuk kepada pilihan yang disepakati secara mayoritas. Nah, itu kalau pilihannya disepakati secara mayoritas, maka dia masuk pada teori pilihan publik. So there are different set of preference. Terdapat beberapa perbedaan preferensi. The way of market and public sectors behave. Jadi terdapat preferensi bagaimana pasar dan sektor publik itu behave ya, berperilaku. Saya berikan contoh. Pasar itu kan perilakunya adalah cari untung. Masyarakat itu perilakunya cari kesejahteraan. Jadi kalau dia masyarakat, dia bekerja pasti kan pengen gajinya naik kan. Sementara kalau dari bisnis pasti tidak ingin menaikkan gaji karena mereka center profit. Kalau negara, keinginan utama dan preferensi utama dari negara itu kan adalah kekuasaan. Maka biasanya setiap negara yang memiliki preferensi kekuasaan dengan tujuan yang atau dengan tujuan yang sama untuk kekuasaan, tetapi dengan cara yang berbeda. Seperti contoh misalnya di Indonesia, kalau suatu orang ingin jadi presiden, biasanya ya menjelang pemilu itu biasanya tuh akan naik gaji tuh. Kenapa akan naik gaji? Atau biasanya janjinya itu akan naik gaji. Kalau enggak diberikan bantuan luar biasa tuh. Kenapa? Karena tujuannya memang pengen dipilih. Nah, kebijakan naik gaji ini pasti akan ditentang oleh pengusaha. Karena mereka akan berpikir, wah ini cost nih buat perusahaan saya. Ya buat Anda yang bekerja akan senang karena Anda akan dapat kenaikan gaji. Jadi mereka ini memang pelaku pasar sama public sector ini, sektor publik ini memang perilakunya itu berbeda. Nah, market dan public sector serta pemerintah memiliki different institutional objective yang tadi saya sebutkan. Jadi pasar ingin untung, pemerintah ingin berkuasa, sementara masyarakat ingin sejahtera. Oleh karena itu, kalau mengedepankan pada individual choices, itu nggak akan pernah ketemu. Jadi memang harus ada jalan tengahnya. Itu sebabnya kita belajar state market society. Kalau negara ingin berkuasa, dia harus fokus pada kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau negara behave seperti perusahaan, masyarakat akan sengsara. Ya kalau misalnya negara kerjanya korupsi aja, ya, atau misalnya seluruh sumber kekayaan diberikan kepada kroni-kroni, itu modelnya pemerintahan itu bukan lagi modelnya dia government, tapi sudah orientasinya itu sudah pada orientasi pasar. Dia pengen profit dari kekuasaannya tersebut. Kemudian, therefore, oleh karena itu, public choice theory atau teori pilihan publik ini menggunakan prinsip ekonomi in the domain of public sector. Dalam ranah public sector. Jadi pilihan publik harus selaras dengan sektor publik. Seperti misalnya nih ya, kesehatan. Jadi public choice theory itu, meski dia kepilihan publik, dia harus tetap berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi. Saya berikan contoh misalnya begini. Public choice, masyarakat pengen sejahtera. Nah, didukung oleh negara. Apa program negara supaya masyarakat sejahtera? Jadi diberikanlah BPJS. Gitu. Tetapi apakah dengan memberikan seluruh fasilitas BPJS itu kemudian kita negara akan bebas tanggung jawab? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya negara yang menanggung biaya kesehatan, maka orang akan berpikir atau orang yang menjaga kesehatannya akan berpikir, ya, orang bekerja keras ya, terus bayar dipajaki tinggi akan berpikir, kalau begitu ngapain saya kerja keras? Toh saya bayar pajak juga buat orang yang tidak membayar, tidak peduli dengan kesehatannya, sementara
let's say saya menjaga kesehatan saya dengan baik. Jadi akan hilang desire dari masyarakat itu untuk membayar pajak karena merasa bahwa pajaknya itu tidak sesuai dengan self interest mereka. Nah, berikutnya, it represents people in general. Jadi public choice ini merepresentasikan orang secara general, as a whole including generation, seperti misalnya secara keseluruhan, baik itu generasi berikutnya. Kemudian sebagai contoh misalnya utang. Jadi kalau pemerintah mengambil utang dalam public choice theory, mereka harus berpikir bahwa utang ini itu beban bukan orang yang hidup saat ini, tapi beban generasi berikutnya karena dia harus membayar bunga dari utang tersebut. Kemudian yang kedua adalah misalnya penggunaan energi. Kalau misalnya energi yang tersedia sekarang itu semua dipakai dan dihabiskan, bayangkan nanti future generation itu mereka akan memakai energi apa. Jadi itu harus didasarkan tidak hanya pada generasi yang sekarang pilihannya, tetapi juga harus considerate kepada generasi selanjutnya. Maka baru kemudian dia disebut sebagai public choice theory atau teori pilihan publik secara sempurna. Nah, ada beberapa pembagian dalam the public choice theory of political economics, ya, seperti misalnya taxation and public spending. Jadi kalau taxation itu sebenarnya kan pertanyaan pajak itu adalah siapa sih sebenarnya yang harus dipajak gitu. Kayak apakah produsennya yang harus dipajak? Kalau di Indonesia itu kebanyakan yang dipajak itu adalah konsumen. Misalnya nih ya, Anda beli apa tuh? Anda beli bensin. Nah, ketika Anda beli bensin itu kan pertanyaannya, ini yang bayar pajak siapa nih? Apakah produsennya, apakah distributornya, atau konsumennya yang bayar pajak? Nah, itu tuh yang akan menjadi perdebatan tuh. Dan itu ditentukan oleh kesepakatan bersama. Kemudian public spending, belanja publik ya, seperti misalnya belanja kesehatan. Berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk misalnya kesehatan? Itu berdasarkan pada public choice. Kalau misalnya di Amerika, mereka itu tidak terlalu suka yang disebut dengan biaya kesehatan dibebankan kepada negara. Karena mereka berpikir, ngapain saya harus bayar pajak kepada orang lain. Makanya di Amerika itu apa namanya? Kalau Anda sakit itu mahal ya. Anda harus punya insurance karena negara tidak menanggung biaya kesehatan, berbeda dengan Indonesia atau di Inggris juga itu negara menanggung biaya kesehatan. Kemudian imperfect market versus imperfect government. Di dalam perspektif ekonomi itu dia selalu melihat bahwa pemerintah itu lebih sering melakukan kesalahan dibanding pasar. Kenapa pemerintah lebih sering melakukan kesalahan? Karena pemerintah itu memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap pasar. Jadi ada yang disebut dengan imperfect market. Market itu kadang salah, tetapi pemerintah lebih sering salah. Nah, kalau misalnya pemerintah pengen mengoreksi pasar, bagaimana cara pemerintah mengoreksi pasar? Biasanya dengan mengintervensi harga tuh. Harga tidak boleh dijual dengan harga ini. Dengan harga sekian. Akibatnya apa? Barang menjadi langka dan sebagainya. Kemudian, people are driven by self-interest. Jadi orang itu dimotivasi oleh kepentingannya pribadi. Kemudian, people are concerned of themselves. Jadi orang itu hanya peduli oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah using economics, menggunakan ilmu ekonomi untuk menganalisa the marketplace, ya, pasar on people decision making. Jadi gunakan ilmu ekonomi untuk menganalisa pergerakan pasar dan bagaimana orang mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan harga beras, gimana cara pemerintah mengintervensinya? Impor barang. Sebenarnya tanpa harus mengimpor pun, orang kalau misalnya harga beras, ini tapi di Indonesia kasusnya mungkin a bit different ya. Harusnya kalau harga beras naik itu jangan makan beras, makanlah barang alternatif kan. Tetapi kalau dalam sejarah histori kita itu terjadinya
reformasi itu juga karena salah satunya itu kenaikan harga beras luar biasa. Ya orang Indonesia itu punya falsafah, kalau nggak makan nasi itu belum makan. Jadi mungkin itu menjadi exceptional. Kemudian keenam, allocation of public goods. Bagaimana pengalokasian dari barang publik. Seperti misalnya air, itu kan barang milik publik ya. Siapa yang akan mendapatkan dan sebagainya. Kemudian people are less concerned of political issue compared to economic issue. Jadi orang itu secara teori itu tidak terlalu peduli dengan isu politik, mereka lebih peduli terhadap isu ekonomi. Jadi wajar itu kalau misalnya kalau kondisi politik sekarang ya, yang dipedulikan orang, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa naik gaji dan sebagainya. Kemudian 8, people has lack of analysis in political issue due to indirect impact. Jadi orang itu tidak terlalu paham sebenarnya atau tidak terlalu mahir dalam menganalisa isu politik karena mereka tidak mendapatkan impact secara langsung. Meskipun impact-nya besar ya, cuma mereka nggak terlalu paham. Nah, ke-9, people itu are rationally ignorant. Jadi orang itu sebenarnya karena dia jadi orang itu rasional, selfish dan serakah. Nah, karena dia selfish dan serakah, maka dia dikembalikan pada rationally ignorant. Dia rasional, tapi kadang-kadang dia itu menafikan kepentingan orang lain hanya untuk dirinya sendiri. 10, saya mau berikan contoh juga ya. People are rationally ignorant. Di Indonesia itu, kalau Anda lihat, orang tuh rumahnya bersih. Tapi di luar halamannya itu kotor, banyak sampah. Kenapa? Karena mereka berpikir, ngapain saya bersihkan di luar? Itu kan bukan rumah saya. Padahal itu di luar pagarnya dia. Nah, that's called also rationally ignorant. 10, people can differ. Orang itu tidak bisa membedakan yang mana yang disebut dengan regulasi buruk dan regulasi baik karena tadi kurangnya pemahaman dia dalam perspektif politik. Ke-11, kurangnya insentif di private sector ya. Berikutnya, the action of legislator. Jadi bagaimana legislator itu sebenarnya mengambil atau membuat undang-undang. Jadi undang-undang itu dibentuk, ada yang dibuat berdasarkan dari kepentingan pribadi orang-orang yang membuat undang-undang tersebut. Misalnya dia dapat sponsor dari perusahaan mana, kemudian dia membuat regulasi untuk menguntungkan perusahaan tersebut. Itu ada yang kasusnya seperti itu. Kemudian ke-13, poor public goods management and public interest. Jadi apa yang dimaksud dengan poor public goods management, public interest? Saya berikan contoh, misalnya apa contoh barang milik publik yang kita punya? Banyak, kayak taman kota, itu kan barang milik publik. Jalan, selokan, itu karena orang rationally ignorant, dia makan terus dia buang sampah, dia pikir wah itu kan bukan saya yang bersihkan, nanti ada orang. Itu rationally ignorant tuh untuk selfishnya dia, tetapi itu kemudian menyebabkan poor public good management karena tidak ada kontrol yang bagus. Ke-14, public interest versus interest group. Jadi kalau public choice itu merujuk pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan grup. Kemudian ke-15, payback motive of the campaign supporter. Jadi public choice theory itu, kalau misalnya dia pilihan publik, tetapi yang direpresentasikan oleh publik atau yang merepresentasikan dari publik itu hanya bisa memperjuangkan, bisa terpilih kalau misalnya dia mendapatkan sokongan, maka kemungkinan besar dia ada payback motive. Saya berikan contoh misalnya, kalau menjelang pemilu itu janjinya itu luar biasa tuh. Nah, ketika kemudian dia terpilih, dia rata-rata belum tentu dia menunaikan janjinya. Kenapa? Karena tergantung dari siapa yang biayai kampanye mereka kan. Biasanya yang biayai kampanye itu akan mendapatkan keuntungan tuh. Kemudian 16, incentive shows special interest. Jadi kalau Anda lihat beberapa kebijakan itu yang memberikan insentif ya, misalnya contoh nih ya, insentif bagi orang yang mau konversi ke kendaraan listrik gitu. Nah, kita harus lihat dulu motifnya apa, kenapa diberikan insentif, apakah betul untuk masyarakat atau ada insentif atau ada argumentasi lain.
Kemudian ke-17 public choice theory itu focusing on government failure. Jadi kenapa teori pilihan publik itu? Karena dia melihat bahwa publik ini jauh lebih tahu dibandingkan dengan pemerintah. Jadi ketika kemudian pemerintah mengambil kebijakan tanpa kemudian konsultasi dengan masyarakat, kemungkinan besar masyarakat itu akan, pemerintah itu akan gagal. Kemudian 18, skepticism of the nature of government. Jadi public choice theory itu sebenarnya skeptik terhadap sifat alami pemerintah. Kenapa skeptik? Karena dia tahu bahwa pemerintah itu pada nature-nya itu, sifat alaminya itu adalah mencari kekuasaan. Jadi kalau dia sifat alaminya mencari kekuasaan, kemungkinan besar dia juga akan menyalahgunakan kekuasaan. Makanya penting partisipasi publik dalam politik. Nah, terakhir adalah opposing Keynesian idea. Jadi Keynesian idea, dia ini secara public choice theory ini itu tidak sepakat dengan idenya Keynesian. Di teorinya Keynesian perspektif itu ketika kemudian terjadi masalah dalam ekonomi, pemerintah melakukan intervensi. Nah, menurut mereka, intervensi itu hanya bisa dilakukan ketika kemudian publik itu sepakat bahwa pemerintah harus melakukan intervensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau tidak ada? Cukup dulu. Oke, baik. Jika tidak ada, teman-teman, karena materinya sudah selesai sampai di sini, terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi pada esok hari untuk mata kuliah pengantar ekonomi politik. Have a very good night, everyone. Bye. Terima banyak, Bu. Makasih, Bu. Selamat.